Ada kawan tuh rajin sholat, tetapi perangainya minta ampun. Seakan-akan sholat yang di kerajaan tadi itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada membawa dampak, tidak ada efeknya terhadap perubahan sikap di dalam kehidupan. Cara mengejek kasar, cara bertindak luar biasa. Banyak orang yang tersinggung dengan banyak musuh dia, tapi sembahyang rajin. Apa penyebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada siang yang sejuk ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku umat muslim laki-laki yang balik berakal, salat fardu Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Jumat kita hari ini menjadi Jumat terbaik dalam hidup kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kita selalu diajak oleh khatib dimanapun kita melaksanakan ibadah Jumat untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin dekat kita dengan Allah, bukan malah semakin jauh. Semakin hari semakin taat kita kepada Allah, bukan malah semakin membangkang kepada Allah. Semakin hari semakin berkualitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah, bukan malah ibadah salat yang kita lakukan atau ibadah apapun yang kita kerjakan kualitasnya jauh dari harapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita, ibadah dan amal jariah yang kita lakukan setiap hari dari waktu ke waktu hendaknya menjadi amalan terbaik buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasan khutbah kita di siang yang singkat ini adalah surah Al-Ahzab ayat 41. Di awal khutbah sudah kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Di dalam surat Thaha juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen atau waktu dan paling banyak awak mengingat Allah adalah ketika berada di masjid, ketika melaksanakan ibadah kepada Allah, ketika melaksanakan salat fardu, ketika melaksanakan salat sunnah, ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di aktivitas yang lain bukan berarti kita tidak mengingat Allah, ingat kepada Allah, tetapi intensitasnya, jumlahnya
tentu tidak sebanyak ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ankabut disebutkan juga oleh Allah ayat yang ke-45. Apa kata Allah? Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang jadi pertanyaannya adalah, ada kawan tuh rajin sholat tetapi perangainya minta ampun, seakan-akan sholat yang di kerajaan tadi itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada membawa dampak, tidak ada efeknya terhadap perubahan sikap di dalam kehidupan. Cara mengejek kasar, cara bertindak luar biasa, banyak orang yang tersinggung dengannya, banyak musuh dengannya, tapi sembahyang rajin. Apa penyebabnya? Lantaran mereka salah satunya adalah di dalam sholat mereka tak paham dengan apa yang mereka baca. Ketika sholat mereka tidak tahu mereka sedang berhadapan dengan siapa. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hari ke hari, dari waktu ke waktu bertambah juga adanya ilmu awak bahwa ketika sholat ini saya sedang menghadap Sang yang Maha Menciptakan, yang menciptakan saya, yang menciptakan dunia, langit dan seisinya, yang menciptakan seluruh alam semesta, yang bahagia hamba rezeki, yang bahagia hamba pasangan hidup, yang bahagia hamba anak keturunan, yang menyediakan seluruh fasilitas. Tidak diminta nyuagi dari Allah, apa lagi diminta. Maka hadirkan kesadaran itu bahwa kita sholat ini adalah menghadap yang Maha Menciptakan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah salat dan zikir ini adalah sebuah bentuk kepatuhan, sebuah bentuk ketundukan sebagai seorang hamba kepada Sang Khalik yang Maha Menciptakan. Banyak orang yang sudah sembahyang tuhnya gage-gage saja, tanpa zikir, tanpa doa, la salam wala kalam, jelas semua meninggal saja. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat, ritual bacaan dan gerakan sudah ditetapkan. Tidak boleh menyalahi aturan. Tetapi sesudah sholat kita dibolehkan berzikir sekuat yang kita mampu, berdoa sebanyak yang kita mau. Maka sediakan, alokasikan waktu kita setelah sholat itu berzikirlah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam zikir itu ada renungan yang sangat dalam kalau paham maknanya. Kita beristighfar, astaghfirullahalazim, ampuni yang mulia Allah. Kemudian kita berzikir, zikir dan biasa kita baca subhanallah 33 kali. Maha suci Engkau ya Allah. Jadi mengaku kita bahwa kita ini kotor. Awak pun tak berhasil. Yang Maha Suci itu adalah Allah. Kalau ada orang yang merasa dirinya bersih dan suci, berarti perlu dipertanyakan kesuciannya. Dan ada orang yang merasa sok suci. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai muncul sifat itu merasa suci, merasa berhasil dibanding orang lain. Merasalah bahwa diri kita ini selalu banyak salah dan dosa, sehingga punya keinginan untuk melakukan kebaikan setiap waktu. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah singkapkan aib awak, kesalahan awak, malu awak berjalan di dunia, tapi Allah sampai hari ini masih tutup aib kita. Sejak ketik dulu lah pandai belanja bertutur ke orang kaya, lah sekolah duduk di kantin pandai mengicu orang kantin, sampai dewasa hari ini banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dosa mulut, berbohong, berjanji palsu, bersumpah serapah, mengicu dan lain sebagainya. Dosa pikiran, buruk sangka. Dosa hati, busuk hati, dengki, iri.
Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merasalah bahwa orang jauh lebih baik dari saya. Kalau orang tu lebih ketek dari awak, ambo lebih banyak dosa ambo. Lebih dulu ambo hidup di atas dunia ambo, lebih dulu ambo membuat dosa darinya. Nya masih ketek alun sebanyak ambo dosa ni. Ketika kita melihat orang yang lebih besar, lebih dewasa, lebih tua usianya dari kita, maka pandangan awak apa tu lebih tua, lebih dulunya beramal daripada aku, lebih banyak amal solehnya dibanding aku. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul rasa ingin selalu melakukan kebaikan setiap saat dan setiap waktu. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa suci, maka kembalikanlah dengan subhanallah, engkau yang maha suci ya Allah. Yang kedua, kita bacalah alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Engkau yang berhak untuk dipuji ya Allah. Jadi kalau seandainya ada di antara orang yang gila pujian, maka hati-hatilah. Kembalikanlah pujian itu kepada Allah, karena sesungguhnya yang berhak dipuji itu hanyalah Allah. Yang lebih parah, hari ini, akhir-akhir ini, orang melakukan kebaikan disorot oleh kamera, direkam pakai video, difoto pakai HP, kemudian diupload di media sosial. Sama hatinya, supaya apa? Dia mengharapkan pujian dari orang. Beramal mengharapkan pujian dari Allah, dari orang lain. Hati-hati, kata Nabi, itu syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sungguh yang aku takutkan di belakang hari nanti di antara umatku adalah syirik kecil. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Syirkul asghar riya, syirik kecil itu riya, pamer, membangga-banggaan ibadah. Hadir salat berjamaah niatnya supaya dipuji dia orang. Bersedekah harus dicatatkan oleh pengurus musajid, harus diumumkan pas Jumat. Supaya apa? Supaya orang lain tahu apa tu infak bersedekah sedang sebesar itu, supaya disanjung dia orang. Berangkat haji dan umrah, dia tahu orang sekomplek sekampung, supaya apa? Supaya dipuji dia orang. Maka hati-hati akan pujian-pujian yang seperti itu. Maka yang berhak dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada di antara orang yang punya prestasi lebih dari kawan, sehingga orang ajak memuji awak. Kembalikan pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah, Allah yang menitipkan semua ini. Maka kembalikan lagi pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak kau tak berhak dipuji. Kalaupun ada yang memuji, kembalikan lagi pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berzikir lagi, la Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Awak ketik, belum ada apa-apa. Kalau boleh diibaratkan, ibarat butiran debu nan minggu di atas batu nan kariang, ketika ditimpa air hujan hilang abu tadi. Itulah kita. Maka yang maha besar itu Allah. Maka jangan kadang-gadangan. Jangan merasa paling hebat, paling santiang, paling segala-galanya. Kenapa? Karena Allah yang maha besar. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada kalimat yang terucap kok nak dek gara-gara den. Hati-hati, muncul sifat ujub, muncul sifat sombong. Nabi SAW ancam di dalam hadis tentang sombong ini. Apa kata Nabi SAW? An Abdullah ibn Mas'ud an Nabi SAW qala, dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah, takkan masuk surga, maka fi qalbihi, kalau ada di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibri, sifat sombong walaupun sebesar biji bayam. Terlihat sifat sombong di dalam hati awak sedang biji bayam, kan ketik. La yadkhulul jannah, jangan orang masuk surga.
Jadi orang-orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang jauh dari sifat sombong. Cuma ada yang jadi persoalan, kadang awak mengejen kawan awak sombong. Ada kawan tu lalu sudah tua sapo, entah kadang-kadang entah hindak. Kiranya dia tak menyapu, mungkin penganang senang tak di badan. Wah, kejian kawan itu sombong. Apakah itu yang dimaksud dengan sombong? Tidak. Apa kata Nabi SAW? Qala rajulun, inna rajula yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Laki-laki bertanya, sesungguhnya semua orang itu bajunya bagus, sendalnya bagus. Apakah itu sombong? Penampilannya lebih dari nan biasa, lebih dari nan lain. Apakah itu sombong? Kata seorang laki-laki. Qala, Nabi menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan suka kepada yang indah. Jadi berpenampilan menarik, berpenampilan rapi itu disukai oleh Allah, bukan karena sombong. Terutama pada hari Jumat, pilih pakaian terbaik untuk hadir salat Jumat berjamaah. Lalu apa yang dimaksud dengan sombong? Al-kibru, sombong itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Dia ke nasihat dia orang anak kata tu beda dia tu dah. Dulu dan makan garam pada bilang hati-hati, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Tidak menerima kebenaran, dia ke nasihat, tidak terima. Kemudian meremehkan orang lain, menganggap diri paling hebat, menganggap diri paling setia, menganggap awak paling hebat, hati-hati segalanya. Hati-hati, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah, sebesar biji sawi, biji bayam, ada sifat sombong. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka khusyuklah kita dalam beribadah. Tahulah awak bahwa sedang solat menghadap Allah yang Maha Menciptakan, sehingga paham awak solat dan kita kerajaan itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk apa ambo mencari ambo solat tadi tu hilang pahala solat ambo balik. Untuk apa ambo maliang tadi ambo solat tu amui pahala solat ambo balik. Untuk apa ambo bercakap jebini tadi ambo solat amui solat ambo balik. Maka solat itu menjadi tameng, menjadi perisai dalam diri kita untuk menjaga sikap dan perilaku yang kita lakukan. Kemudian sesudah solat berzikirlah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam sampai selesai. Subhanallah 33 kali. Ya Allah, Engkau yang maha suci, hamba-Mu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau yang berhak dipuji, hamba pun tak ada apa-apanya ya Allah. Allahu akbar ya Allah, Engkau yang maha besar, hamba pun ketek ya Allah, kecil bagaikan butiran debu. Engkau yang maha besar, Engkau tumpuan segala harapan ya. Kemudian kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Sehingga setelah selesai solat, nilai-nilai solat itu meresap ke dalam diri awak, kemudian bisa dipraktekkan, berubah sikap dan perilaku kita di dalam kehidupan. Mudah-mudahan ibadah solat kita selalu menjadi penyelamat dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, anak dan kemenakan kita. Nagari kita pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik
fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma iftah lana ya Allah abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihhah wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal khair wa abwabal rizqi wa abwabal jannah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'ammudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Rafah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar.